Halo guys, kembali lagi di podcast Hurhan. Jadi podcast ini tuh dibuat dari kelompok satu, beranggotakan aku, Kristi, ada Florina, ada Brian, Darius, Matthew, dan Angel. Jadi hari ini mau bahas topik apa sih guys? Aborsi. Oke. Topik ini tuh lagi ramai diperbincangkan ya sampai sekarang di masyarakat. Jadi kita mau angkat topik ini dan melihat sudut pandang dari segala aspek. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita tahu kan kalau di zaman sekarang tuh banyak remaja yang lagi ngadepin berbagai pengaruh dari lingkungan, pergaulan, dan medsos. Nah, hal-hal tersebut melibatkan seseorang dalam membuat keputusan. Jadi kayak keputusan mereka tuh masih labil. Jadi mereka tuh nggak bisa berpikir secara ke depan buat lihat kalau misalnya mereka ngelakuin ini apa yang bakal mereka hadapin gitu. Ini sama juga kayak kasus aborsi. Jadi sebelum aku mau mulai perbincangan hari ini, aku pengen angkat salah satu kasus yang lagi sempat ramai diperbincangkan di masyarakat ini. Itu ada siswi SMK dari Nganjuk. Dia tuh hamil dan disuruh pacarnya tuh buat aborsi. Tapi pihak keluarga si cewek tuh nggak mau. Nah akhirnya kasus ini tuh dibawa ke pihak kepolisian. Nah jadi aku pengen nanya nih ke teman-teman yang hari ini datang dari berbagai sudut pandang buat berbagi cerita dengan kita juga ya, berbagi pendapat mereka masing-masing. Jadi aku pengen nanya dulu nih dari narasumber kita, Matthew, dari sudut pandang sisi nilai agama. Dan nih, agama ini kan kayak merupakan salah satu nilai yang paling penting kan di Indonesia. Jadi kita mau mulai dengan dari agama dulu kali ya guys. Oke. Menurut sudut pandang agama Katolik dan Kristen, hal aborsi itu sangat tidak diperbolehkan karena membunuh sebuah nyawa janin atau bayi. Dan itu di Katolik ditulis di Alkitabnya tidak boleh membunuh bayi. Tetapi ada pengecualian kalau ibu ini terpaksa untuk mempertaruhkan nyawanya, dia bisa terpaksa mengaborsi anaknya. Oke, jadi aborsi itu kayak bukan pembunuhan sih ya, kayak apa namanya, kayak salah satu tindakan yang dilakukan oleh tim medis, benar nggak sih? Kalau misalnya aborsi itu harusnya tim medis, benar? Tim medis yang menangani gitu kan. Tapi setahu aku di Indonesia ini juga masih belum boleh yang kayak aborsi itu. Terus aku juga pernah dengar satu kasus nih guys, kalau aborsi, waktu itu aku pernah dengar kalau misalnya ada siswa itu tuh diperkosa, kayak masih anak-anak, terus dia hamil, tapi dia tuh ingin diaborsi karena kayak itu berpengaruh kan buat kehidupannya ke depannya. Nah itu tuh nggak dikasih guys. Jadi masih krusial lah kayak aborsi ini. Jadi aborsi kayaknya cuma boleh tuh dilakuin pas itu nyawa ibu lagi tertalukan, menurut aku ya. Oke, berarti aku juga pengen nanya nih, kenapa sih pandangan Katolik itu kayak nggak boleh itu aborsi gitu? Kalau misalnya selain mempertaruhkan nyawa ibu ya, kayak itu kan nggak, itu kan terpaksa ya. Kalau misalnya nggak terpaksa, kenapa kayak dilarang gitu? Karena tujuan kita untuk aborsi itu kan ada berbagai macam. Misal kita kayak kasus tadi diperkosa, itu kan dia jadi itu di dalam perut ibunya, itu kan mau nggak mau diaborsi karena ibunya masih belum menentukan masa depannya kan. Kayak misal dia ada impian apa, itu kan dia mau diaborsi biar kayak jejaknya itu nggak kelihatan lagi gitu. Benar. Dia itu juga mempertaruhkan kehidupan ya. Iya benar, makanya. Dan dia itu juga nggak bersalah kan sebenarnya. Nggak bersalah. Oke. Terus aku pengen nanya lagi, kenapa nih kita kan kalau misalnya kayak orang nih yang aborsi di sosial kita ini kan kayak kita pasti disindir-sindir, kita pasti diomongin. Nah kalau kayak di dalam gereja Katolik itu gimana sih kalau misalnya kayak orang-orang gereja tuh melihat orang yang aborsi gitu loh? Jadi kalau ada orang yang aborsi di dalam gereja tersebut, iya, jadi kayak misalnya umat gereja nih, dia aborsi, bakal diomongin nggak, bakal disindir-sindir atau kayak bakal dikucilkan gitu?
Oke, tapi menurut pengalaman saya ketika gereja ada juga yang aborsi. Cuma itu tergantung mayoritas orang sih, tergantung perspektif orang masing-masing. Tapi rata-rata orang gereja masih memaklumi. Gak mungkin menjudge kayak kamu udah aborsi ya, tapi enggak kok. Mereka terdukung buat kedepannya dan buat mental health ibunya. Saya tahu aku tuh kalau misalnya kayak gitu juga berpengaruh ya ke psikis Iya benar. ibunya gitu. Oke, makasih ya buat Matthew, buat pendapatnya yang udah berbagi cerita nih sama kita semua. Keren gak guys? Benar aja keren banget. Makasih Matthew buat pendapatnya. Nah kita next ya buat teman kita selanjutnya. Jadi sahabat guys, narasumber kita ini nggak bisa datang hari ini. Jadi aku dia tetap mau menyampaikan pengetahuan dia ke kita semua. Biar kita juga bisa dengar cerita dari dia juga, dari tenaga medis, dari luas. Jadi kita mau kasih kalian lihat rekaman video dari Darius khusus buat kita loh di sini. Oke, ini dia videonya. Halo semuanya, selamat siang. Saya Darius. Di sini saya berdiri sebagai perwakilan dari tenaga medis. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering dianggap tabu namun sangat penting dari sudut pandang kesehatan masyarakat, yaitu aborsi. Secara medis, aborsi atau abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Di dunia dokter kita membagi menjadi dua, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus, tindakan pengguguran yang disengaja. Sudut pandang hukum medis di Indonesia, sebagai tenaga medis di Indonesia, kami bekerja di bawah payung hukum yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan di negara kita, aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali untuk dua kondisi darurat. Kedaruratan medis, jika kehamilan mengancam nyawa sang ibu atau janin mengalami cacat genetik berat yang membuatnya tidak bertahan hidup setelah lahir. Kehamilan akibat pemerkosaan, yang secara psikologis dapat menimbulkan trauma berat bagi korban. Jadi tindakan ini bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan atas keinginan sendiri tanpa alasan medis yang sah. Jadi menurut saya metode medis ini jika dilakukan sesuai indikasi medis yang legal, ada dua cara yang biasa dilakukan oleh dokter. Yang pertama menggunakan obat-obatan khusus seperti medical abortion atau prosedur bedah minor seperti aspirasi vakum. Semuanya harus steril dan terpantau. Namun masalah terbesar kita saat ini adalah aborsi ilegal atau tidak aman, unsafe abortion. Karena panik atau takut dihakimi, banyak orang pergi ke dukun, beranak atau mengonsumsi jamu berbahaya atau membeli obat palsu di internet. Akibatnya sangat fatal, mulai dari pendarahan hebat, infeksi rahim, kemandul permanen karena organ reproduksi rusak, hingga kematian. Di rumah sakit kami seringkali menerima pasien yang kondisinya sudah kritis akibat aborsi yang tidak aman ini. Tugas kami sebagai tenaga medis bukan hanya soal fisik. Keputusan atau situasi yang melibatkan aborsi itu juga secara psikologis sangat berat bagi seorang wanita. Ada rasa bersalah, trauma, dan depresi. Oleh karena itu, pendekatan kami adalah non-judgmental, tidak menghakimi. Kami fokus pada menyelamatkan nyawa pasien, memberikan konseling, dan memastikan mereka mendapat perawatan pasca tindakan yang layak agar tidak menjadi komplikasi. Kesimpulannya, aborsi dalam dunia medis bukanlah alat kontrasepsi atau jalan keluar yang instan. Ini adalah prosedur medis darurat yang diatur ketat oleh hukum demi keselamatan nyawa. Edukasi seks yang benar, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, dan dukungan moral dari lingkungan sekitar jauh lebih penting agar kita tidak perlu sampai tahap ini. Mari kita bijak, jaga kesehatan reproduksi kita, dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan resmi jika menghadapi masalah. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang gak kalah asik dari sudut pandang psikologi. Jadi, hai Flo. Jadi aku pengen nanya juga nih ke sudut pandang dari sisi psikologi gimana. Nih, aku mau nanya, apa dampak psikologis yang biasa dialami oleh seorang yang setelah melakukan aborsi? Biasanya itu bisa ada memunculkan perasaan campur aduk, sedih, ada yang merasa lega dan ada yang merasa menyesal. Itu tuh juga tergantung kondisi mental mereka ketika mereka itu melakukan aborsi. Ada yang kayak sebenarnya dia tuh menginginkan anak tersebut, tapi akhirnya dia terpaksa untuk melakukan aborsi. Jadi gimana dia bisa menyesal. Ada juga yang merasa lega karena mungkin dia masih mau melakukan sesuatu di masa depan. Jadi itu lega gitu. Yang
begitu kan dia juga gak bersalah gitu ya. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih, ini kan gak jauh-jauh ya, aborsi pasti yang berdampak langsung tuh ke ibu. Ya kan, ibu yang mengandung. Soalnya kayak dia bisa merasakan apa itu punya ikatan kontak lah dengan anaknya, bukan anak dan kandungan. Iya, dia aku pernah nanya juga. Ini gak jauh-jauh dari dampak yang dirasakan sih. Dampak jangka panjang yang bisa terjadi ke ibu tuh apa sih kalau misalnya mengalami aborsi? Misalnya ya, kalau misalnya itu terpaksa harus aborsi gitu, kayak dia kehilangan anak yang dinantikan gitu. Ada nggak? Mungkin dia bakal trauma kah, bakal sedih, bakal yang kayak berlarut-larut, atau itu masih bisa mungkin. Kalau trauma sih itu bisa, karena kalau misalnya perasaan itu dipendam sendiri, nggak pernah diproses, nggak pernah yang kayak cerita mungkin ke orang yang dipercaya, itu dia bisa apa ya? Namanya kalau memendam perasaan itu pasti kita yang tertekan sendiri kan. Jadinya tuh numpuk di satu perasaan, jadi itu kita jadinya agak susah gitu. Gimana ya rasanya? Mengutarakan Iya. rasa yang dialami, terus akhirnya lama-lama dia tuh stres, depresi, dan bisa dia sampai bunuh diri loh guys. Iya, dan trauma itu bisa berlangsung lama. Gara-gara kalau misalnya dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa, itu bisa berlangsung lama, bisa sampai bertahun-tahun bahkan dipendamnya. Jadi ya kalau bisa ya mungkin harusnya Ada dukungan dari orang-orang terdekat ya. Iya. Kayak dari suami, dari orang tua, dari teman-teman mungkin juga Iya, bisa. tapi bisa aja dia itu gara-gara mendapatkan tekanan dari orang-orang lingkungan sekitar dia. Makasih ya kok buat penjelasannya. Bagus banget. Bagus banget penjelasannya, dan aku jadi tahu ya. Jadi kayak sebenarnya pemikiran dan isi hati manusia tuh gak boleh diremehin guys. Karena kayak itu tuh walaupun dianggap sepele sama orang kayak masa ini doang harus dipikirin, masa isi hati harus diutarain. Tapi menurut aku juga sebagai orang yang selalu mendengarkan isi hati dan isi pikiran, menurut aku tuh penting. Karena kayak orang yang kayak terbebani hatinya terus-menerus tuh kayak punya beban hati, beban pikiran, beban gue punya kayak dia tuh di apa ya, pokoknya di apa ya, kayak di pressure, utang atau nggak pokoknya dunia tuh nggak mendukung dia lah gitu. Oke, terima kasih Afo untuk Bagus, tepuk tangan dulu dong. terima kasih untuk penjelasannya hari ini, dan aku jadi kita lihat tahu ya guys tentang ya benar juga ya, tentang kamu dari sisi psikologi. Oke, sekarang kita pengen lanjut nih ke sisi sosial. Yang terakhir ya ini, Kristi? Iya, enggak, ya yang terakhir. Oke. Soalnya ini kan berpengaruh di masyarakat. Betul. Benar kan? Betul banget. Oke, kita mau say hello ke Angel. Hai Angel. Hai. Makasih udah datang hari ini ya. Dari kirian deh kameranya. Gak kelihatan? Tolong dong. Tolong ya. Oke. Oke. Kelihatan ya Angel? Nah, jadi aku pengen nanya nih ke Angel yang merupakan sudut pandang atau yang kayak pembicara dari sudut pandang sosial. Menurut Angel, gimana sih sudut pandang orang-orang kenapa kasus aborsi ini sering terjadi di kalangan remaja? Jadi aborsi itu suatu tindakan yang dinilai dan disikapi oleh masyarakat dari norma, nilai moral, budaya atau kepercayaan atau agama tadi, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi menurut mereka itu aborsi bisa secara alami maupun dari tindakan medis. Kalau secara remaja kayak aborsi bisa terjadi, itu bisa karena kurangnya edukasi topik itu. Saya pengen nanya lagi nih, apa sih yang bisa dilakukan remaja sekarang agar tidak terjebak dalam situasi seperti ini? Apalagi masih remaja ya, umurnya masih belum cukup buat kayak menghadapi punya anak itu kan bukan hal yang mudah ya. Maksudnya kayak menjaga anak, menyusui anak, menjaga banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Bukan masalah bukan masalah keuangan doang, tapi secara mental juga harus siap. Apalagi kan remaja itu masih labil, masih banyak harus belajar, masih harus banyak memikirkan masa depan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan mulai sekarang agar nggak terjebak atau nggak terpengaruh gitu loh sama situasi kayak gini? Jadi kayak jangan
bebas dulu kah atau nggak harus perempuan ini atau apa gitu? Ya, jangan meninggalkan bebas ya, dan juga lebih komunikasi dengan yang Kayak berkomunikasi sama orang tua juga penting ya. Menurut aku edukasi dari orang tua itu juga penting guys, karena kayak sekarang banyak ya orang tua yang ngerasa oh itu hal kamu jangan dikasih tahu anaknya, Ya. anaknya jadi nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi kayak menurut aku tuh sekarang di zaman sekarang ya orang tua tuh harus lebih terbuka sama anaknya. Oh harus terang-terangan juga nih bilang oh ini loh kamu tuh nggak boleh gini loh karena nanti bakal gini. Bener gak sih guys? Harus cerita ya orang tua. Harus cerita Harus dan open. orang tua tuh juga harus jangan yang kayak merasa oh ini hal kamu nggak boleh ceritain, enggak. Jadi anak-anak tuh nggak tahu makanya kasus aborsi dan kasus kehamilan di Indonesia ini lumayan banyak dan lumayan tinggi. Kita bisa ke negara-negara lain kayaknya karena edukasinya cukup gitu, jadi kayak negara itu rendah tingkat aborsi pada remaja lebih tepatnya gitu. Oke, terima kasih Angel buat penjelasannya. Tangan dulu buat Angel. Oke, jadi aku juga pengen nanya nih ke buat penonton. Aku juga bawa salah satu penonton hari ini. Ada Brian. Hai Brian. Jadi Brian boleh nih nanya-nanya sama selain aku yang nanya ya, Brian juga boleh nanya ke para narasumber hari ini. Ada bisa Brian dengan pertanyaan Brian? Dari yang saya dengar, coba apa saja faktor utama yang mempengaruhi pandangan terhadap aborsi? Kayak kalau pandangan aborsi itu apa pandangan Oh, coba sosial? kita pandangan dari agama kali ya. Coba pandangan dari Matthew lagi coba. Apa tadi gimana? Sorry Brian. Apa pengaruh tadi? Apa aja kayak faktor utama yang mempengaruhi pandangan orang terhadap aborsi? Oh, jadi pandangan orang terhadap aborsi kan tadi juga sempat dibahas, tapi kita pengen ngulik lagi lebih dalam lagi. Faktor utama sebenarnya ada dampak positif dan negatif faktornya. Untuk positif pasti tergantung ya ini ibu hamilnya ini kayak gimana. Kalau ibu hamil terpaksa kayak tadi yang udah saya bilang di agama terpaksa untuk mengaborsi anaknya itu hal yang wajar, itu dampak yang positif bagi ibunya karena ibunya makin nyawa pastinya. Iya benar. Dan itu Tapi udah terpaksa Pak. benar. Tapi kalau mau terpaksa itu juga kayak kita dianggap manusia yang tega gitu. Iya. Karena menghilangkan nyawa manusia yang belum lahir. Jadi kayak kita menghilangkan kesempatan mereka untuk merasakan dunia gitu. Iya benar, tapi saya yakin karena ibu pasti punya hati nurani seorang ibu nggak mau mengaborsi anaknya. Iya, pasti nggak mau kehilangan anaknya. Betul Nggak mau banget. kehilangan buah hati yang udah ditunggu-tunggu. Iya. Terima kasih Matthew. Sekarang kita pengen dengar dari sisi psikologi. Wow. Oke, jadi faktornya menurut psikolog ya mengenai aborsi itu dimana pasti faktornya yang pertama ada tekanan mental dan emosional. Pasti mereka ada merasakan panik, stres, cemas dan campur aduk lah pokoknya. Terus yang kedua itu adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Pasti itu dimana kan banyak ya kasus-kasus remaja yang hamil di luar nikah. Pasti mereka itu bakal kaget dan merasa denial kalau mereka itu hamil. Jadi itu tidak sehat bagi kandungan dan tidak sehat juga bagi emosional mereka, psikolog mereka juga. Lalu juga ada tekanan dari lingkungan, dimana kalau misalnya ada orang nih hamil di luar nikah, dia itu bakal dicap apa ini ya itu. Wanita nggak bener dan itu juga mempengaruhi ya kayak dia udah kena tekanan kayak gini, kayak dibikin kaget oh dia hamil, terus kayak masih kena cacian dari masyarakat juga, itu kan bikinnya dia tambah stres, tambah down, dan Betul. itu nggak jarang loh bisa bikin orang tuh sampai berakhir gitu. Iya benar. Memang. Ya, terus selanjutnya itu ada masalah ekonomi. Ya pasti kalau misalnya hamil pasti kan membutuhkan biaya. Biaya Jadi persalinan, biaya pendidikan, biaya segala pokok, susu, segala macam lah. jadi kalau misalnya suaminya pergi ya gimana ya? Ya. Kalau misalnya tidak bertanggung jawab, Iya, ya suaminya. istri dan anaknya ya dia juga Apalagi kalau mereka masih remaja ya kan belum nikah, Belum bisa masih keluar. masih punya kehendak bebas untuk Ya, pergi juga betul. kan suaminya. Terus juga apalagi kalau dia begitu, jadi ya mau nggak mau dia mungkin harus aborsi. Ya walaupun dia tidak boleh ya, tapi dia juga pasti mikirkan memikirkan anaknya. Kalau iya misalnya anaknya. nggak mungkin kan misalnya dia nggak lulus sekolah, terus dia ngurus anaknya, Iya. terus kayak dua-duanya sama-sama tekun, Iya, ngerti nggak cari sih? kerja susah. Iya, kalau karena dia misalnya belum lulus. iya, belum sekolah. Oke, bagus. Oke, terima kasih Flo. Sekarang aku pengen dengar dari sudut pandang sosial nih. Angel boleh jelasin? Akhirnya diulang.
tadi faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap aborsi. Boleh? Ya, jadi dari pandangan sosial gimana tanggapan? Iya. Dan faktor pandangan. Jadi, kayaknya faktor-faktornya juga banyak ya dari sosial kayak tadi Andrew juga aku mau ngulik lagi kayak faktor kurangnya edukasi, kurangnya support dari keluarga juga bisa kan juga bisa. Ini masalah juga. Terus bisa juga karena Kurangnya pendidikan dia ya, kurang pendidikan. terus kayak kayaknya kayak terlalu kalian tau gak sih guys kalau misalnya dulu tuh anak 15 tahun, 14 tahun tuh udah dijodohin. Oh, Itu rame sih. Sampai sekarang juga masih banyak Karena kayak itu suku-suku masih pedalaman gitu dia kan. suku pedalaman gitu. ini juga sering juga semua Terusnya dan Oh, yang Oh, di my. Bayat tuh, saya pernah lihat di TikTok yang Bayat yang cewek yang viral tuh dari Ipan. Tapi saya nggak tahu ya, udah punya belum? Kayak sih belum ya, karena mereka seumuran kita dan Tapi mereka pasti masih pernikahan ini juga berdampak pada kehidupan mereka pastinya ya. Makanya mungkin ya orang yang di Bayat itu yang seumuran kita ya, kan yang lagi viral itu guys di TikTok. Itu mereka yang belum punya anak dan belum merencanakan dan juga tahu ya pasti. Oke, terima kasih buat 3 narasumber. Apakah ada pertanyaan lagi dari penonton? Udah nggak ada? Oke, itu aja cukup. Berarti sangat jelas ya tadi kita udah bahas bareng-bareng di sini. Oke, terima kasih guys sudah datang ke podcast Huru Hara hari ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih nih buat Matthew, Flo, Makasih. Angel dan penonton dari Brian. Terima kasih. Dan aku juga mau bilang makasih banget nih buat Darius yang udah repot-repot yang lagi di luar itu menyempatkan untuk merekamkan video penjelasannya sudut pandang dari dia buat kita semua yang kita dengar di sini. Iya. Terima kasih Darius. Thank you, Darius. Jadi podcast hari ini kayaknya udah cukup sampai di sini. Terima kasih buat pacar yang udah nonton. Dan kayaknya kita bakal podcast lagi nggak sih guys? Iya, makanya Kayaknya kita ada bakal waktu ngulik lagi nggak sih? hal-hal yang lebih seru lagi selain aborsi ini yang bakal masih sering diperbincangin sama masyarakat. Kita kayaknya di topik apa aja nggak sih guys? Iya, ada pikir topik apa lagi nggak sih? Pengen bahas yang masih dekat-dekat dengan topik aborsi ini. Kayaknya kasus hamil Jordan kan kayak perlu dibahas. Itu waktu Juga yang seumuran kita itu ya. Pergaulan banyak sih yang pergaulan bebas. Iya, bener banget. Jadi kayak zaman sekarang benar-benar kayak aku melihat ya kayak hal-hal yang sebelumnya tuh kayak tabu tapi sekarang tuh malah dinormalisasikan. Iya, kan. Banyak banget kan. Karena mungkin mereka mau hidupnya kayak ala-ala Iya. barat gitu ya. Karena anak-anak barat sekarang yang Iya. seumuran kita tuh mereka Jadi bisa kayak bebas mau nilai-nilai barat juga masuk ke Indonesia ya. Dan kalau dari sisi agama aku miris sih kayak nilai-nilai yang dulu ditanamkan sekarang udah mungkin orang kayak udah nggak begitu penting, udah nggak apa-apa kayak dinormalisasikan Iya, gitu. menormalisasikan. Dan bahkan ya teman-teman, pernah aku lihat di TikTok gitu ada orang kayak gimana ya namanya ya, Jadi kayak bermasalah di sudut depan pandang umum gitu. karena kan kalau di Indo kan berbeda ya sudut pandangnya. Jadi ya agak aneh Ya gitu itu buat kalau di Indo. orang-orang tua dulu kayak kayak oh my god kayak anak seumuran ini udah kayak gini gitu loh. Oke, makasih banget loh kalian pengen datang ke podcast Huru Hara hari ini guys. BTW kalian kesini tadi naik apa aja nih teman-teman? Naik apa Di sini aja? naik aja. Kan kalian datang mbak. Soal apa yang bisa nih? Oh, Nah. aku kesini tau gak sih guys naik apa? Naik apa tuh? Apa? Naik motor. Naik motor. Oh iya betul betul betul. Oke. Maaf ya. Benar sih benar. Oke, untuk Florida naik apa? Naik kesini. Diantar ya. Oh, diantar. Pacar Oh, saya. sama Oh, pacarnya. pacar. Tapi pakai helm hijau, jaket hijau. Oh, Ada iya. depannya kita semua kayak Iya, gitu. namanya keren. Pacar kita semua. Tapi tadinya sedikit. Oh, udah sedikit. Kalau Angel naik apa? Oh, iya. Oh. Oh, mobil. Oke. Mobilnya merek apa tuh? Nanti sponsor lagi di sini. Dia sponsor apa? Siapa tahu kan kita dikasih masing-masing mobil Iya. gratis. Hari kita beda kan di sponsor enggak di sini nggak di sponsor. Kita di Sponsor oleh Pak Cahyo. Asik. oleh mereka. Kolega. Kolega. Oke. Apa tadi kabar? Apa tadi merek mobil? Apa sama saya langsung. Saya Aku nggak tahu. Oh. Oh, Nggak apa-apa. Dan oke. Yang penting naik mobil. oh iya, naik mobil. Mobil.
mas ngomong-ngomongnya hari ini. Betul banget. Udah cukup Ya. bagi-bagi ceritanya hari ini dan makasih semuanya buat datang. Makasih ya. Aku kayaknya belum bahas 3 kali tapi gak apa-apa, kita makasih Terima kasih pokoknya. karena gak gampang ya datang ke sini ya guys dengan segala kesibukan kalian dan segala aktivitas kalian. Iya. Oke, aku Oke. Kristi sebagai pembicara hari ini pamit undur diri. Kita coba pamit Oke, diri. dadah.